Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Sesungguhnya untuk membuka makna atau mentafsiri surah Al-Fatihah memerlukan waktu yang panjang. Oleh sebab itu, walaupun saya meringkasnya, tetap perlu dibagi 3 episode. Surah Al-Fatihah adalah surah yang bermakna pembuka atau kunci. Diturunkan dengan 7 ayat, namun para ulama berbeda pendapat tentang bismillah. Apakah termasuk di antara salah satu daripada surah Al-Fatihah atau bukan? Ada 3 pendapat yang berbeda dan masyhur dalam hal ini. Pertama, pendapat Imam Syafi'i bahwa bismillah termasuk di antara salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah dan surah-surah yang lain. Oleh sebab itu, wajib membaca basmalah dengan keras. Pendapat yang kedua adalah pendapat Imam Malik. Imam Malik berpendapat bahwa bismillah bukan termasuk dari surah Al-Fatihah dan bukan juga termasuk dari surah-surah yang lain, maka tidak dianjurkan membaca bismillah ketika sholat. Pendapat yang ketiga, Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali berpendapat bahwa bismillah bukan termasuk daripada surah Al-Fatihah dan juga bukan termasuk dari surah-surah yang lain, namun disunahkan membaca basmalah dengan seri atau dengan pelan ketika sholat. Selanjutnya kita bahas makna dari surat Al-Fatihah. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dalam terjemahan umum bermakna dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Namun di pesantren Jawa memaknai bismillah dengan bahasa yang lebih panjang, dan apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah saya memulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih di dunia dan akhirat kepada orang muslim dan orang kafir, juga Maha Penyayang di akhirat khusus kepada orang Islam saja. Dari makna yang panjang ini, para ulama mentakwil lafaz bismillah bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW, kullu amrin zibalin la yubtada'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru. Setiap pekerjaan yang baik tanpa didahului dengan membaca basmalah maka akan merugi, yakni kurang berkahnya. Lafaz bismillah didahului dengan huruf jar ba, maka harus memiliki ta'alluq, dan ta'alluq tersebut tergantung pada apa yang akan dikerjakan. Seperti umpamanya aku memulai membaca dengan menyebut nama Allah, atau aku memulai menulis dengan menyebut nama Allah, atau aku mengerjakan sesuatu, memulai pekerjaan dengan menyebut nama Allah, dan lain-lain tergantung daripada apa yang akan dilakukan. Yang kedua, lafaz Ar-Rahman memiliki makna yang lebih luas daripada lafaz Ar-Rahim. Lafaz Ar-Rahman bermakna sifat kasih sayang Allah yang meliputi seluruh makhluknya tanpa kecuali dari dunia sampai akhirat. Sementara lafaz Ar-Rahim bermakna sifat kasih sayang Allah hanya untuk orang mukmin, khusus di akhirat saja. Selanjutnya kita membahas ayat Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam semesta, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Makna Alhamdulillah telah dibahas dalam episode doa iftitah. Maka kali ini yang kita bahas adalah makna daripada Rabbil Alamin. Kata Rabb berarti Tuhan atau pemelihara dan pengatur, dan kata Al-Alamin bermakna seluruh alam semesta.
Baik dalam ilmu mantiq, balaghah dan usul fikih, lafaz al-alamin bermakna jamak yang majmu', artinya alam semesta sangat banyak dan hanya Allah yang tahu secara keseluruhannya. Dan Allah memelihara semuanya dengan baik. Di alam dunia terdapat dua alam dengan dimensi yang berbeda, alam ghaib dan alam nyata. Di antara alam ghaib terdapat 6 alam yang berbeda. Pertama, alam malaikat, malaikat pemelihara tumbuhan dan manusia, juga binatang, yang disebut malaikat karubiyun. Yang kedua, alam iblis. Yang ketiga, alam jin. Yang keempat, alam kehayangan atau alam siluman. Yang kelima, alam rahim atau alam kandungan. Dan yang keenam adalah alam barzakh atau alam kubur. Alam barzakh terbagi menjadi 3. Pertama, iliyin, merupakan alam roh yang tinggi, tempat roh para wali dan syuhada. Mereka mendapat rizki dan kenikmatan di alamnya sampai hari kiamat. Kedua, alam barzakh sijjin, merupakan alam roh di bawah bumi, tempat roh para diktator yang zalim serta orang-orang yang diberi kekuasaan, diberi kekayaan, dan menyeru kepada keburukan. Mereka mendapat siksa sampai hari kiamat. Dan di tengah-tengahnya nikmat dan siksa kubur bagi orang-orang biasa. Alam jin juga terbagi menjadi 3. Pertama, alam yang berada di atas awan yang disebut azrak. Kedua, alam yang bersama manusia. Dan yang ketiga, alam di bawah air. Di alam nyata terdapat 3 alam. Alam ular, alam laba-laba, dan alam manusia beserta binatang yang lain. Secara garis besar, di luar dari pembagiannya, alam nyata dan alam gaib di dunia terbagi menjadi 7. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang alam di luar alam dunia. Dalam surah An-Nahl ayat 75 dikatakan, "Wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ardi illa fi kitabim mubin." Tidak ada perkara yang gaib di langit maupun di bumi kecuali tercatat dalam kitab yang menjelaskan, yakni Al-Quran. Kata gaib identik dengan hantu atau jin di telinga sebagian bangsa Indonesia. Namun hakikat dari kata gaib itu sendiri bermakna tidak terlihat di depan mata. Karena itu gaib terbagi menjadi 3 masa. Pertama, gaib masa lalu. Kedua, gaib masa kini. Dan ketiga, gaib masa depan. Gaib masa lalu merupakan ketidaktahuan kita tentang masa ketika Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, penciptaan makhluk di bumi dari sebelum Nabi Adam sampai setelah Nabi Adam, hingga pada masa kita berakal. Gaib masa kini merupakan ketidaktahuan kita tentang segala peristiwa yang terjadi di hari ini atau masa kini di seluruh jagat raya, baik di alam nyata maupun alam yang tidak nyata, seperti alam jin dan alam barzakh, juga segala yang terpendam di bumi dan tersimpan di atas langit. Yang ketiga, gaib masa depan merupakan ketidaktahuan kita tentang segala apa yang terjadi di hari esok hingga hari kiamat dan kehidupan setelah mati atau kiamat. Semua perkara gaib itu telah tercatat dalam Al-Quran dengan bahasa yang sangat simpel dan jelas, sebagaimana telah dituturkan dalam video sebelumnya yang berjudul Dunia Datar atau Bulat, bahwa bumi manusia dikelilingi Bahrul Muhit atau samudra yang melingkar seperti cincin, dan di belakang Bahrul Muhit ada alam yang gelap yang tidak disinari matahari dan tidak bisa ditembus dengan cahaya karena berkabut. Dikisahkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, Raja Iskandar Zulkarnain, beliau diberi khodam atau pendamping satu malaikat bernama Rafail. Beliau diberi tugas untuk menaklukkan dunia dari tempat keluarnya matahari dan tenggelamnya matahari, juga kedua sisi utara dan selatan.
dan menyeru kepada semua makhluk agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tugas mulia itu selesai, beliau berbincang dengan Rafail. Wahai Rafail, ceritakanlah kepadaku tentang ibadah kalian di langit. Maka menangislah Rafail dan berkata, wahai Dzulqarnain, tidak sebanding antara ibadah kalian dengan ibadah kami. Sesungguhnya di langit terdapat malaikat yang berdiri selamanya dan tidak pernah duduk. Ada yang sujud selamanya dan tidak pernah mengangkat kepalanya, dan ada yang ruku selamanya. Iskandar Dzulqarnain pun menangis dengan tangis pilu lalu berkata, aku ingin hidup selamanya, dan aku akan curahkan seluruh hidupku untuk menyembah Tuhanku dengan sebenar-benarnya. Rafail berkata, jika itu keinginanmu, sungguh bagi Allah terdapat mata air di bumi yang bernama Ainul Hayat atau air kehidupan. Dan sebagian daripada rahasia kekuasaan Allah, barang siapa bisa minum air tersebut maka akan hidup selamanya hingga ia minta dicabut nyawanya. Dzulqarnain berkata, apakah kalian para malaikat tahu tempatnya? Rafail berkata, tidak satu pun dari kami yang tahu. Tapi kami mendapat kabar di langit bahwa Allah menciptakan alam gelap di bumi yang tidak bisa dilewati oleh manusia dan jin. Kami mengira sumur tersebut ada di sana. Setelah itu Dzulqarnain mengumpulkan seluruh ulama di bumi, para ahli kitab dan ahli sejarah para nabi. Semua ulama tidak ada yang tahu kecuali satu orang dan berkata, aku membaca wasiat Nabi Adam alaihissalam. Ada berita bahwa Allah menciptakan alam yang sangat gelap di bumi yang tidak dapat ditembus oleh manusia dan jin. Dan disitulah Allah meletakkan sumur keabadian. Iskandar Dzulqarnain sangat bersemangat dan berkata, di manakah letak sumur itu? Ulama itu menjawab, di tempat keluarnya matahari. Lalu bertanya lagi, binatang apa yang bisa melihat di kegelapan? Mereka berkata, unta yang masih perawan. Kemudian disiapkan 1000 unta perawan dan dipilih 6000 pasukan yang cerdas dan berpengetahuan. Dalam persiapan itu, Dzulqarnain kedatangan tamu putra bibinya yang bernama Balya bin Malkan alias Nabi Khidir alaihissalam. Dzulqarnain mengajaknya berpetualang ke timur dan memberinya jabatan sebagai wazir atau perdana menteri. Nabi Khidir setuju dan mereka berangkat dari Yunani berlayar ke arah terbitnya matahari. Setelah bersusah payah berjalan selama 12 tahun, barulah mereka sampai di pinggir alam gelap. Kemudian pasukan dibagi menjadi 2, sebagian ditinggalkan di tempat tersebut dan Dzulqarnain berpesan kepada pasukan yang ditinggalkan, tunggulah di sini selama 12 tahun. Jika kami tidak kembali, maka kalian harus kembali pada keluarga kalian. Dan sebagian besar pasukan dibawa masuk ke alam gelap. Mereka berjalan selama 18 hari tanpa melihat matahari, tanpa melihat bulan, binatang, maupun burung-burung. Tidak ada siang ataupun malam, yang ada hanya kegelapan dan kabut. Tiba-tiba Allah mewahyukan kepada Nabi Khidir alaihissalam bahwa sumur kehidupan ada di samping sebelah jurang dan khusus untuk dirinya. Maka Nabi Khidir alaihissalam menghentikan pasukan untuk beristirahat dan beliau berjalan seorang diri untuk minum, mandi dan berwudu di sumur tersebut. Kemudian kembali ke pasukannya dan melanjutkan perjalanan sampai 40 hari. Tiba-tiba tampak sinar yang sangat terang, tidak seperti sinar matahari ataupun bulan, merupakan ujung dari alam gelap. Setelah keluar dari alam gelap, tampak sebuah bangunan terbuat dari perak kuning dengan panjang
dan lebar 1 pos. Iskandar Zulkarnain turun dari kudanya dan masuk ke gedung tersebut seorang diri. Singkat cerita, sampailah ia di puncak gedung dan bertemu dengan malaikat Israfil yang sedang menunggu perintah Allah untuk meniup sangkakala. Setelah berkenalan, Israfil memberikan sebuah batu kepada Iskandar Zulkarnain dan berkata, "Timbanglah batu ini. Jika batu ini kenyang, maka kamu akan kenyang, dan jika batu ini lapar, maka kamu pun juga lapar." Kemudian Iskandar Zulkarnain kembali dan berkumpul dengan pasukan yang ditinggalkannya. Ia mengumpulkan para ulama dan menceritakan segala keajaiban yang ditemuinya. Kemudian mengambil timbangan dan menimbang batu yang diberikan oleh Israfil kepadanya. Batu itu ukurannya kecil dan bisa digenggam, juga tidak berat, tapi sangat ajaib. Ketika ditimbang dengan batu biasa, bobotnya melebihi batu biasa. Bahkan ditimbang dengan 1000 kali dari batu tersebut, masih berat batu yang diberikan oleh Israfil. Para ulama berkata, ilmu kami tidak dapat mengetahui hal ini. Kami tidak tahu apakah ini sihir atau ilmu yang tidak sampai kepada kami. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam berdiri dan berkata, "Aku mengerti ilmunya." Lalu mengambil segenggam debu dan ditaburkan menutupi batu dari Israfil. Lalu menimbangnya dengan batu biasa. Maka batu dari Israfil menjadi ringan dan sangat ringan walau ditimbang dengan batu yang lebih kecil. Seketika itu para ulama bersujud dan memuji kepada Allah dengan berkata, "Maha suci Allah, ini ilmu yang tidak sampai kepada kami." Kemudian Nabi Khidir alaihissalam berkata, "Wahai Raja, sesungguhnya kuasa Allah Maha perkasa bagi makhluknya. Perintahnya terlaksana kepada mereka dan hukumnya berjalan atas mereka. Sungguh Allah telah menguji sebagian makhluknya dengan sebagian yang lain. Orang berilmu diuji dengan orang berilmu, orang bodoh diuji dengan orang bodoh, orang alim diuji dengan orang bodoh, dan orang bodoh diuji dengan orang alim. Dan aku diuji dengan dirimu, dan dirimu diuji dengan diriku." Iskandar Zulkarnain berkata, "Engkau benar. Tapi apa makna batu ini?" Nabi Khidir alaihissalam berkata, "Wahai Raja, ini merupakan perumpamaan yang ingin disampaikan oleh Israfil kepadamu. Sungguh Allah telah menempatkanmu di bumi dan memberimu kekuasaan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun dari makhluknya, dan menjalankan dirimu dari bumi melewati batas-batas yang tidak pernah dilewati oleh siapapun dari makhluknya. Tapi kamu tidak kenyang. Manusia tidak akan pernah kenyang kecuali ia telah dikubur di dalam tanah." Maka menangislah Iskandar Zulkarnain dan berkata, "Engkau benar wahai Khidir." Kemudian mereka pulang. Iskandar Zulkarnain pulang dengan zuhud dan telah siap untuk dijemput ajalnya kapanpun. Wallahu a'lam bishawab. Kisah ini telah diringkas dari kitab asalnya, dan pada episode selanjutnya kisah tentang Nabi Muhammad SAW menuju alam gaib di belakang Gunung Qaf. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.